Cahaya kuning kemerahan menyinari arena turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Itu sudah ada di sana selama lebih dari 1 menit sekarang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di arena karena cahayanya, tapi logam cair berwarna merah tua mengalir ke bagian dalam penghalang pelindung, dan panas yang hebat menyebabkan banyak gelombang terbentuk di atasnya. Bahkan jika logamnya meleleh, orang bisa tahu betapa menakutkannya suhu di arena itu. Huo Yuhao pada akhirnya tidak membantu Wang Qiuer. Dia percaya pada kemampuannya. Pada saat yang sama, dia melakukannya untuk Sekte Tang. Dia adalah anggota dari Sekte Tang, dan sementara kemuliaan Shrek penting, dia adalah master jiwa tipe kontrol utama dari Sekte Tang juga. Jika dia tidak bisa ambil bagian dalam pertarungan 8 besar dengan kekuatan penuh, bagaimana jika rekan satu timnya cedera? Setelah masuk 8 besar, kesalahan apapun bisa membuat mereka kehilangan seluruh kompetisi. Bahkan jika Wang Qiuer kalah, dia masih memiliki rekan satu tim lainnya. Semoga sukses, Qiuer. Huo Yuhao mengepalkan tangan kanannya tanpa sadar. Tiba-tiba, saat ini, pemandangan di arena mulai berubah. Cahaya emas kemerahan yang intens mulai berkontraksi dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua orang sekarang dapat melihat bahwa tanah arena dipanaskan hingga berwarna merah sepenuhnya. Cahaya, yang perlahan-lahan surut ke satu titik, menjadi semakin misterius. Ia mulai berputar dan berputar secara intens, membentuk-bentuk seperti riak air. Ini. Wujud Su Tianzhen dapat dilihat. Kedua telapak tangannya terangkat ke langit, dan dia memegang matahari kecil. Namun, matahari sudah berubah menjadi merah tua. Di tubuhnya, cahaya dari cincin jiwa keenamnya bersinar terang. Cincin jiwa berwarna hitam legam tampaknya telah mewarnai matahari, bahkan menjadikannya lebih gelap. Ini adalah Sanes Gaze. Keterampilan jiwa keenamnya sebenarnya adalah Sanes Gaze. Wang Qiuer dalam bahaya, sembur Hicaito. Tanpa memerlukan penjelasannya, Huo Yuhao dapat dengan jelas melihat tujuan dari tatapan matahari. Ia mengumpulkan energi matahari, mengompresnya, dan memusatkannya. Cahaya emas kemerahan terkonsentrasi pada satu titik seolah-olah mengalir melalui corong. Tidak diragukan lagi, disitulah Wang Qiuer berdiri. Memang benar, ini adalah kasus klasik di mana penonton akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi dibandingkan dengan orang yang terlibat langsung. Wang Qiuer tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Yang bisa dia rasakan hanyalah suhu di sekelilingnya yang terus meningkat. Ketika semua cahaya terkonsentrasi pada titik itu, Su Tianzhen akan mampu melancarkan serangan dahsyat. Sanes Gaze adalah serangan yang sangat kuat. Namun, syarat untuk mendapatkannya sangatlah sulit. Seseorang harus menemukan makhluk jiwa yang disebut Sanbuks dan menemukan Raja Koloni Sanbuks. Hanya dengan begitu seseorang dapat memperoleh keterampilan jiwa ini. Tempat di mana serangga matahari ditemukan sama berbahayanya dengan kawasan inti hutan Great Stardow. Menemukan Raja Serangga Matahari bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam beberapa jam. Orang hanya bisa membayangkan kesulitan yang harus dilalui Su Tianzhen untuk mendapatkan keterampilan jiwa ini. Namun, Sanes Gaze juga merupakan serangan dengan banyak kemampuan. Itu bisa dikombinasikan dengan banyak keterampilan jiwa lainnya dari jiwa bela diri matahari, seperti Lofty League Trice dan Divine Sun League. Selain itu, kekuatan ofensifnya luar biasa. Bagi seseorang yang memiliki jiwa bela diri seperti miliknya, itu adalah langkah yang saleh. Memanfaatkan kemampuan Sanes Gaze untuk digabungkan dengan serangan lain, Su Tianzhen telah mempersiapkan serangan ini sejak lama. Ketika dia akhirnya melepaskannya, itu akan sekuat serangan kekuatan penuh dari petapa jiwa 7 cincin. Itu mampu melelehkan logam, dan hampir sepanas Ultimate Fire. Tidak, saya harus memberitahu Qiuer. Tatapan mata Huo Yuhao terkonsentrasi, dan cahaya keemasan bersinar dari pupilnya. Tepat ketika dia hendak campur tangan dan memberitahu Wang Qiuer melalui deteksi spiritual, sebuah adegan aneh muncul. Sinar matahari yang menyusut dengan cepat tiba-tiba berhenti. Kemudian, auman naga yang jelas terdengar. Senyuman dingin terbentuk di sudut mulut Su Tianzhen. Sekarang sudah terlambat. Sinar cahayaku yang tinggi dan tatapan matahariku telah mengunci dirimu. Saat ini, setelah ukuran domain diperkecil, Anda akan terbakar oleh api matahari. Bahkan sage jiwa tidak bisa melarikan diri. Apakah Anda tidak menunggu kesempatan Anda? Sekarang, mari kita lihat trik apa yang Anda miliki.
Bahkan dengan teleportasi instan, bisakah Anda benar-benar lolos dari api matahari? Pandangan dingin melintas di mata Su Tianzhen. Apakah dia benar-benar naif dan bodoh seperti penampilannya? Hanya dia yang tahu jawaban atas pertanyaan itu. Memang benar, cahaya yang semakin misterius itu berhenti sejenak. Kemudian, ia mulai menarik diri ke dalam dan segera, ia akan berkonsentrasi pada satu titik. Mata Huo Yuhao terpejam, dan kekuatan spiritualnya yang tak berbentuk menembus penghalang pelindung. Kekuatan spiritualnya terkuras dengan sangat cepat. Namun, saat kekuatan spiritualnya memasuki arena, dia langsung membuka matanya. Cahaya keemasan di matanya memudar, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Cahaya itu akhirnya terkonsentrasi pada satu titik. Tubuh ramping Wang Qiuer bisa dilihat. Sudah kubilang, pergi dan mati. Su Tianzhen berteriak dengan intens. Seolah-olah dia telah melihat tubuh Wang Qiuer meleleh dan meledak di bawah tatapan matahari. Setelah mereka kehilangan Wang Qiuer, dia tidak percaya bahwa tim dari Shrek dapat mengancamnya lagi. Tidak perlu bersembunyi, aku tidak akan membunuhmu. Dari sudut pandang Su Tianzhen, Wang Qiuer, yang seharusnya tidak bisa melawan, mengangkat tangan kanannya. Tombak naga emasnya yang panjang mengarah langsung ke langit. Semua sinar matahari terkonsentrasi berkumpul di sekitar tubuhnya. Meledak. Tidak. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Kemudian, cahaya terang yang luar biasa mulai bersinar. Itu tidak terlalu mencolok seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu mempesona dan bersinar. Pakaian Wang Qiuer telah hilang. Namun, saat ini dia memiliki lapisan marmer emas lain yang sangat menarik perhatian. Aura menakutkan bisa dirasakan dari tubuhnya, dan rambut biru pucatnya beterbangan di belakangnya. Dia cantik alami, tapi saat ini, mengenakan baju besi marmer emas, dia tampak lebih anggun dan misterius. Aura menakutkan bahkan membuat Zheng Zhan, Unbreakable Douluo, menarik napas. Su Tianzhen melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia sengaja merencanakan untuk menjebak lawannya, dan kemudian melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Namun, pada akhirnya, kekuatan serangannya hilang. Di sisi lain, lawannya bersinar sangat terang, seperti burung phoenix yang terlahir kembali. Apa yang sedang terjadi? Aku tahu, kata Huo Yuhao. Baru saja, ketika kekuatan spiritualnya menembus penghalang pelindung, dia bisa langsung merasakan aura Wang Qiuer meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, dia tidak memutuskan untuk terus membantunya dengan deteksi spiritual. Sekarang, saat dia melihat ke arah Wang Qiuer, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Guru sebelumnya menyebutkan bahwa Dewa Naga bermandikan esensi bulan matahari, yang kemudian menciptakan naga emas dan naga perak. Naga emas mewarisi kecemerlangan matahari, yang akhirnya menjadi kekuatan tertinggi. Naga perak menyerap kecemerlangan bulan, yang akhirnya menjadi multi-elemen. Kekuatan naga emas berasal dari kecemerlangan matahari, yang juga merupakan sumber kekuatan matahari. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa takut dengan api dari matahari? Jiwa bela diri Su Tianzhen adalah matahari, yang merupakan pelengkap terbaik untuknya. Hal ini memungkinkan kekuatannya sendiri meningkat. Menurut pendapat saya, Qiuer tidak hanya mendapatkan kembali semua kekuatannya. Tetapi kekuatannya sekarang juga berada pada puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan jiwanya secara keseluruhan bahkan mungkin telah meningkat. 1. Guru Huo Yuhao telah menyebutkan secara alami merujuk pada penatua MU. Hanya penatua MU yang memiliki pengetahuan yang begitu luas. Tidak ada yang tahu apakah Dewa Naga itu ada. Namun, sejarah benua memiliki banyak catatan tentang naga emas dan naga perak. Mencoba mengalahkan naga emas dengan kekuatan matahari seperti menuangkan minyak ke dalam api. BIB tersenyum dan berkata, pengetahuan adalah kekuatan. Wang Qiuer mencengkeram tombak naga emasnya dan berjalan menuju Su Tianzhen. Kakinya yang dilapisi marmer emas, melangkah cepat di atas permukaan tanah yang hampir seluruhnya meleleh menjadi genangan logam. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Ketika Su Tianzhen akhirnya bereaksi, matahari kecil di telapak tangannya bersinar terang. Sinar matahari ilahi lainnya mendarat di Wang Qiuer. Wang Qiuer tidak berniat mengelak. Cahaya emas kemerahan menyebar ke seluruh armor emasnya. Yang dilakukannya hanyalah membuatnya lebih berkilau. Bagaimana hal itu bisa menyakitinya?
Kamu, Wang Qr berkata dengan jelas, aku tidak akan membunuhmu, dan aku harus berterima kasih karena kamu telah menyempurnakan lebih lanjut kekuatan dalam darahku. Jiwa bela diriku adalah naga emas, dan baru dimurnikan pada saat ini. Kekuatan jiwaku meningkat satu level juga. Jika kamu ingin terus meningkatkan kekuatan jiwaku, kamu dapat terus menyerangku. Terima kasih, wajah Su Tianzhen berubah. Pada saat itu, dia menyadari kesulitan aneh yang dia alami. Jiwa bela dirinya sendiri akan semakin memperkuat jiwa bela diri lawannya. Selain itu, ini adalah jalan satu arah. Saat serangannya mendarat pada lawannya, itu seperti memberinya tonik. Oh sial! Cahaya dari matahari padam. Su Tianzhen menatap Wang Qr dengan serius. Banyak ekspresi berbeda muncul di wajahnya. Saat ini, tidak ada pihak yang menyerang. Douluo Umbriakable tidak dapat menyatakan bahwa ronde tersebut telah berakhir. Namun, semua orang tahu bahwa babak aneh ini memang telah berakhir. Ah! Aku menyerah, kata Su Tianzhen dengan kepala tertunduk. Wang Qr berkata dengan jelas, kamu seharusnya menyadari bahwa tidak ada di antara kalian yang memiliki peluang lagi. Untuk babak penyisihan individu, dalam kondisiku saat ini, aku bahkan bisa mengalahkan Soul Sage, ya. Su Tianzhen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi penyesalan. Wang Qr, ya. Karena kultivasi dan darahnya telah dimurnikan dan diperkuat, suasana hati Wang Qr sangat baik. Dia juga menjadi lebih sabar. Kalau saja kamu laki-laki, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mengejarmu dan menjadi pacarmu, teriak Su Tianzhen sambil mengepalkan tinjunya. Ekspresi kegembiraan di wajah Wang Qr membeku. Unbriakable Douluo, yang hendak mengumumkan hasil kompetisi, tersandung dan hampir jatuh ke dalam genangan logam cair panas yang merupakan lantai arena saat ini. Para siswa dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radian semuanya menutupi wajah mereka. Lu Jun membungkuk. Dia tidak berani menatap kaptennya yang aneh itu. Su Tianzhen segera berdiri tegak dan memandang Zheng Zhan, yang kembali menatapnya seolah-olah dia adalah alien, dan berkata, saya mengakui kekalahan. Tim kami mengakui kekalahan. Kami tidak akan bertarung lagi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar arena. Tepat ketika semua orang menghela napas lega, Su Tianzhen tiba-tiba berhenti, berbalik untuk melihat Wang Qr. Dan berkata, Wang Qr, apakah kamu yakin kamu bukan pria yang menyamar? Wang Qr mencengkeram tombak naga emasnya erat-erat dan berkata dengan muram, aku menyadari keputusanku untuk tidak membunuhmu adalah sebuah kesalahan. Selamat tinggal. Kata Su Tianzhen sambil berlari tanpa ragu-ragu. Dia berlari, melompat, berjungkir balik di udara, dan dengan cepat turun dari panggung arena. Babak pertama babak 8 besar berakhir dengan cara yang lucu. Setelah Wang Qr meninggalkan arena, dia melambai ke rekan satu timnya, dan kemudian menghilang seketika. Lagi pula, armor yang terbentuk dari api matahari tidak bisa bertahan lama. Dia tidak mengenakan apapun di balik baju besinya. Lebih jauh lagi, dia ingin menyerap semua yang dia peroleh hari ini untuk mempertahankan peningkatan kekuatannya sendiri. Akademi Shrek menjadi tim pertama yang masuk 4 besar. Babak berikutnya di babak pertama adalah antara Sekte Proud Sword dan Sekte Naga Langit. Mereka berdiri dan berjalan menuju ruang tunggu sambil saling memandang. Permusuhan kedua tim tampaknya tidak terlalu kuat. Sebaliknya, mereka berdua berbagi sentimen serupa dalam pikiran mereka. Wang Qr terlalu kuat. Pada awalnya, karena kekuatan rata-rata Akademi Shrek tidak sekuat itu, beberapa sekte kuat tidak terlalu memperhatikan mereka, sampai mereka menyaksikan pertandingan mereka melawan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Penampilan Akademi Shrek sungguh luar biasa. Meskipun tim dari Shrek adalah tim satu wanita di tim mereka terlalu kuat. Saat mereka menyaksikan Wang Qr pergi, bahkan Master Jiwa Jahat yang kuat dari Sekte Roh Kudus tampak waspada. Baru saja, serangan yang lebih kuat daripada yang bisa dikerahkan oleh Soul Sage hanya untuk mempercantik pakaiannya. Wang Qr, yang sudah menjadi Master Jiwa paling kuat di turnamen ini, menjadi lebih kuat. Siapapun dari 6 tim lainnya mungkin akan bertemu dengannya. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Di antara 6 tim, hanya Sekte Tang yang tampak tenang. Saat babak pertama pagi itu berakhir dengan Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant mengakui kekalahan, turnamen dapat berjalan cukup cepat.
Sekte Proudsword dan Sekte Naga Langit memasuki zona tunggu. Mereka diberitahu bahwa mereka punya waktu untuk bersiap. Arena harus dibersihkan dan dipelihara. Diperlukan waktu agar bagian atas panggung yang meleleh menjadi dingin. Selain itu, logam yang menetes telah mempengaruhi lapisan pelindung, yang juga perlu disesuaikan. Di mimbar utama, Juzi berbisik pelan di telinga Su Tianran. Yang mulia, Su Tianzhen dan Anda, dia pernah melihat Su Tianran menggunakan kekuatannya sebelumnya. Oleh karena itu, dia tahu tentang jiwa bela diri turun-temurun dari keluarga Kekaisaran Sun Moon Empire. Wajah Su Tianran tampak aneh saat dia berkata, itu adalah saudara perempuanku yang pemberontak. Gadis itu tidak mendengarkan siapapun. Ayah memperlakukannya terlalu baik. Juzi membuka matanya dengan kaget dan berkata, dia seorang putri. Ini merupakan prestasi yang luar biasa baginya untuk masuk ke 8 besar. Namun, dia terlalu memalukan. Beruntung bagi saya, dia tidak menyebutkan bahwa dia adalah seorang putri. Jika tidak, aku akan sangat terhina. Merupakan prestasi yang luar biasa baginya untuk masuk 8 besar. Namun, dia terlalu memalukan. Beruntungnya bagiku, dia tidak menyebutkan bahwa dia adalah seorang putri. Jika tidak, aku akan benar-benar dipermalukan. Merupakan prestasi yang luar biasa baginya untuk masuk 8 besar. Namun, dia terlalu memalukan. Beruntungnya bagiku, dia tidak menyebutkan bahwa dia adalah seorang putri. Jika tidak, aku akan benar-benar dipermalukan. Juzi tersenyum dan berkata. Putri Tianzhen sangat menggemaskan. Ini bukan hal yang buruk. Saya menyukai kepribadiannya yang lugas dan riang. Dia tidak tampak selelah Anda, Yang Mulia. Su Tianran tertawa getir dan berkata, tepat sekali. Saat aku dan saudara laki-lakiku bertengkar satu sama lain, kami semua sangat menyukainya. Semakin kami memanjakannya, perilakunya semakin tidak terkendali. Tidak ada jalan lain. Dia harus kembali ke istana setelah dia lulus. Sebagai kakak iparnya, tolong bimbing dia dengan baik. Jika dia bisa menjadi setengah pintar dan patuh sepertimu, aku tidak perlu terlalu khawatir. Aku tidak tahu masalah apa yang dia hadapi. Saya akan melakukannya selanjutnya. Selain itu, jika Anda bisa, bantu saya mencari bakat luar biasa dari generasi muda di Radiant City. Bantu saya menemukan suami yang baik untuknya, dan saya akan lebih nyaman. Juzi tersenyum dan mengangguk setuju. Dia tahu bahwa meskipun Su Tianran berusaha membuat situasinya terdengar tidak berdaya, dia sangat peduli pada Putri Tianzhen. Di tempat peristirahatan, Bei Bei berkata kepada Huo Yuhao dengan suara rendah, Yuhao, setelah mengikuti kompetisi ini, aku menyadari saranmu untuk akademi itu benar. Huo Yuhao tercengang, tetapi dengan cepat mengerti apa yang dia maksud. Kakak laki-laki, maksudmu kombinasi alat jiwa dan master jiwa? Bei Bei mengangguk. Selama beberapa tahun terakhir, seiring Kekaisaran Matahari Bulan mengembangkan alat jiwa mereka dengan cepat, Shrek berada dalam posisi yang semakin tidak menguntungkan. Namun, sejak leluhur memutuskan untuk mengembangkan alat jiwa, saya menyadari bahwa kita akhirnya berada di jalur yang benar. Tidak heran Kekaisaran Matahari Bulan mencurahkan begitu banyak energi untuk peralatan jiwa. Insinyur jiwa sebenarnya bisa begitu kuat. Namun, mereka tidak memiliki cukup orang berbakat untuk menjadi master jiwa. Di sisi lain, akademi kami memilikinya. Dalam aspek ini, 3 negara asli benua Douluo jauh lebih kuat dari Kekaisaran Sun Moon. Setiap master jiwa dan jiwa bela diri memiliki kelebihan masing-masing. Di saat yang sama, mereka juga memiliki kelemahannya masing-masing. Dengan hadirnya alat jiwa, mereka akan mampu memperbaiki kelemahan tersebut. Selanjutnya, saat master jiwa dan alat jiwa bekerja bersama-sama, mereka akan mampu meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan. Rencana prajurit utama Anda telah berhasil. Saya rasa setelah Anda pulih, Anda akan mengalami transformasi. Lihat, selain Akademi Teknik Jiwa Kota Radian, yang telah dieliminasi, tim lain yang masuk 8 besar semuanya adalah master jiwa sekte. Selain itu, banyak dari mereka yang tahu cara menggunakan alat jiwa. Semua orang dapat melihat tren ini. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kakak laki-laki, sekte Tang juga tidak lemah dalam hal alat jiwa kita. Ketika kita kembali, kita harus meminta Penatua Xuan untuk membuat alat jiwa yang sesuai untuk kita masing-masing. Faktanya,
Alasan utama mengapa Kekaisaran Matahari Bulan dapat mengalahkan 3 negara asli di benua Douluo dengan alat jiwa adalah karena perbedaan kekuatan pada tingkat yang tinggi. Dalam hal kekuatan bertarung individu, seorang insinyur jiwa kelas 9 tidak dapat menandingi seorang berjudul Douluo yang memiliki 9 cincin. Namun, di medan perang, situasinya berbeda. Kekuatan destruktif yang dapat dibawa oleh seorang insinyur jiwa kelas 9 ke medan perang jauh melebihi bahwa dari judul Douluo yang memiliki 9 cincin. Selain itu, ada banyak kemungkinan untuk alat jiwa. Oleh karena itu, judul Douluo tidak memiliki keunggulan keseluruhan dibandingkan insinyur jiwa kelas 9. Akademi Shrek dan 3 negara sebelumnya mungkin sedang mengembangkan jiwa alat, tapi kita memulainya terlambat dan dalam hal alat jiwa kelas atas, Kekaisaran Matahari Bulan jauh di depan kita. Jika kita ingin mengejar ketinggalan, kita perlu waktu. Tidak sulit bagi setiap negara untuk mewujudkan kombinasi ampuh antara ahli jiwa dan alat jiwa. Seperti Shrek, jika itu satu-satunya tujuan kita, tidak mungkin kita bisa mengalahkan insinyur jiwa kelas 9. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Tang. Tidak ada seorang pun tahu berapa banyak alat jiwa kelas 9 yang telah dikumpulkan Kekaisaran Matahari Bulan selama bertahun-tahun. Meskipun kami tidak dapat memastikan jumlahnya, yang pasti kekuatan satu saja dapat melenyapkan seluruh pasukan. Itu sangat menakutkan, oleh karena itu, jika kita ingin melawan Kekaisaran Matahari Bulan, kita harus menunda mereka sebanyak mungkin agar penelitian dan pengembangan kita bisa mengejar ketertinggalan. Lagi pula, dalam hal judul Douluo, 3 negara asli di benua itu akan selalu mendapat keuntungan, bahkan jika Kekaisaran Matahari Bulan memiliki Gereja Roh Kudus. BI mengangguk dan berkata, kamu benar. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan berada di ambang serangan. Saya merasa begitu putra mahkota naik tahta, dia akan memulai perang skala penuh. Waktu tidak menunggu, pria, Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Kekuatan seseorang terlalu kecil, BI berkata, jika perang benar-benar terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Huo Yuhao berkata tanpa ragu-ragu, saya akan mendaftar menjadi tentara Kekaisaran Bintang Luo. Oh. BI dapat melihat bahwa Huo Yuhao jelas telah merencanakan hal ini. Di sisi lain, Wang Dong'er memandang Huo Yuhao dengan heran. Dia belum pernah mendengarnya menyebutkan hal ini sebelumnya. Huo Yuhao berkata, setelah tubuh saya pulih dan saya mencapai beberapa keberhasilan akademis, saya harus mengurus semuanya di rumah. 1. Wang Dong'er tiba-tiba angkat bicara, kamu akan membalas dendam. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan membalas dendam, tapi tidak sekarang. Sebagai seseorang dari Kekaisaran Bintang Luo, tidak peduli betapa aku membenci keluarga, aku harus mengabdi pada negaraku. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk membantu negaraku melawan musuh asingnya. Pada saat yang sama, aku harus perlahan-lahan maju ke posisinya, dan mungkin bahkan melampauinya. Hanya dengan cara ini aku bisa memaksanya untuk bertobat di depan makam ibuku. Komentar, Wang Dong'er menghela nafas dan berkata, Yuhao, kamu benar-benar telah berubah. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, saya tidak membenci dunia seperti dulu ketika saya masih muda, bukan. Wang Dong'er mengangguk. Huo Yuhao berkata, guru pernah bertanya kepada saya, apa tujuan hidup saya? Saat itu, saya menjawab, balas dendam, tanpa ragu-ragu. Itulah keinginan saya. Dengan kata lain, kerja keras saya terutama didorong oleh keinginan kuat untuk membalas dendam. Namun, guru kemudian bertanya kepada saya, apa yang terjadi setelah balas dendam? Aku tidak bisa menjawabnya, saat itu aku tidak tahu apa yang akan kulakukan setelah membalas dendam. Guru kemudian berkata, saya tidak berharap kamu pergi menyelamatkan umat manusia, tetapi saya berharap kamu bisa menjadi orang baik. Karena kamu tidak mempunyai tujuan untuk masa depanmu, izinkan saya memberikan tujuan ini kepadamu, lalu karena bingung. Saya bertanya kepada guru, apa definisi orang baik? Guru tersenyum, dan mengatakan kepada saya, untuk membuat lebih banyak orang tersenyum. Pada titik ini, Huo Yuhao tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening sejenak, sebelum melanjutkan. Jika terjadi perang, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan binasa. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan menjadi pengungsi. Oleh karena itu, saya berharap dengan ikut serta dalam perang, saya bisa mempersingkatnya. Begitu perang berakhir, banyak orang akan tersenyum bahagia. Tentu saja, jika memungkinkan, saya berharap tidak akan ada perang sejak awal.
Namun, apa yang bisa saya lakukan masih terlalu terbatas. Bi kaget dengan apa yang dikatakan Huo Yuhao. Dia tidak pernah menyangka adiknya akan mengatakan hal seperti itu. Wang Dong'er juga kaget. Dia menggenggam tangan Huo Yuhao dan berkata dengan lembut. Aku juga ingin menjadi orang baik. Saat kamu melakukan semua ini, aku akan selalu berada di sisimu. Bi tiba-tiba tersenyum. Dia meletakkan tangannya di bahu Huo Yuhao dan berkata, sebelumnya, saya merasa bahwa sekte Tang tidak memiliki cita-cita atau tujuan. Namun, saya yakin saya telah menemukannya sekarang. Terima kasih, Yuhao. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Tidak ada yang perlu dikatakan. Saat ini, arena telah dibersihkan, dan pertarungan babak kedua untuk 8 besar akan segera dimulai. Babak pertama, babak kedua, Sekte Proud Sword versus Sekte Naga Langit. 1. Sekte Tang tidak terlalu mengenal kedua sekte ini. Pada tahap ini, jika ada yang ingin menang, mereka harus menggunakan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, ini adalah waktu terbaik untuk mengamati lawan mereka, itulah sebabnya mereka datang lebih awal. Sementara Wang Qr telah pergi, bersama rekan satu tim wanita lainnya, anggota tim Akademi Shrek lainnya, seperti Dai Huabing, Xie Xuanyue, Yao Xichen, Cao Jinxuan, dan beberapa lainnya, tetap tinggal untuk menonton dan membuat persiapan. Pemenang pertarungan ini, apakah itu Sekte Proud Sword atau Sekte Naga Langit, akan menjadi lawan mereka. Kompetisi ini masih dipimpin oleh Insinyur Jiwa Umbrea Kable Do Uluo dan kelas 9, Zheng San. Orang pertama yang dikirim oleh kedua belah pihak adalah pemuda bertubuh besar dan tinggi. Pesaing dari Proud Sword Sect mengenakan pakaian hijau ketat. Tingginya setidaknya 1,8 meter, dan meskipun usianya harus di bawah 20 tahun, dia terlihat sangat dewasa. Bahunya lebar, dan lengannya sangat panjang. Khususnya, tangannya besar, dan jari-jarinya panjang dan tebal. Ketika mereka melihat orang ini naik ke atas panggung, Ji Juan mendapat reaksi paling besar di antara semua orang dari Sekte Tang. Pedangki setajam silet mulai muncul darinya. Meskipun hanya sesaat, itu menarik perhatian semua orang dari Sekte Tang. Ji Juan menyipitkan matanya. Ada tatapan fanatik di matanya saat ini. Dia mengetuk pelan sandaran tangan kursinya. Huo Yuhao dan Jing Xian sudah sering melihat reaksi ini darinya. Itu berarti keinginannya untuk bertarung sudah maksimal, dan dia ingin sekali bertindak. Terbukti, pemuda dari Proud Sword Sect telah membangkitkan sentimen ini dalam dirinya. Di sisi lain, seorang pemuda berpakaian ketat berwarna merah muncul. Dia juga tinggi dan kekar, tapi dia sedikit lebih pendek dari pemuda dari Sekte Proud Sword, namun tampak jauh lebih kencang dan lebar. Rambutnya, yang terlihat sekeras logam, berwarna oranye merah dan pendek. Keduanya sangat kuat. Berkat penampilan menakjubkan Wang Qr di babak individu. Setiap tim kini mengirimkan rekan setimnya yang paling kuat di babak pertama. Jika tidak, mereka akan menderita seperti Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon dan Akademi Teknik Jiwa Kota Radian, dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan serta kehilangan momentum. Itu bukanlah hal yang baik. Oleh karena itu, meskipun mereka berdua bukan anggota terkuat dari Sekte Proud Sword dan Sekte Naga Langit, jarak mereka tidak terlalu jauh. Sebutkan namamu. Sekte Pedang Bangga, Wu Yifan, Sekte Naga Langit, Xing Yan. Kedua pemuda itu menyebutkan nama mereka, tapi mereka tetap menatap satu sama lain. Niat kuat untuk bertarung jelas bisa dirasakan oleh mereka berdua. Tolong mundur dan bersiaplah untuk kompetisi. Sementara Zheng San merasa tertahan di babak sebelumnya, itu telah berakhir, dan sekarang dia akhirnya bisa santai. Pada saat ini, saat dia menjadi wasit pertandingan antara dua sekte yang relatif normal, suasana hatinya tampak jauh lebih baik. Kedua pesaing mundur ke ujung arena masing-masing. Saat mereka berbalik saling berhadapan, mata mereka mulai bersinar. Niat bertarung yang kuat dan tak terkendali meningkat. Mulai, tepat setelah Zheng San mengatakan itu, Xing Yan dari Sekte Naga Langit menyerang lebih dulu. Dia mengambil satu langkah dan dengan keras, seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti peluru meriam. Di udara, dua cincin jiwa kuning, dua ungu, dan dua hitam muncul. Dia adalah seorang elit. Bukan hanya dia seorang kaisar jiwa bercincin 6, tetapi dia juga memiliki kombinasi cincin jiwa yang ideal. Namun, mengapa gaya bertarungnya terlihat begitu familiar?
Semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Gaya bertarungnya sepertinya mirip dengan Wang Qr. Namun, kekuatan ledakannya sedikit lebih lemah dari miliknya, tidak terlalu menakutkan dan tak terhentikan. Meski begitu, gaya keseluruhannya sangat mirip dengan miliknya. Di udara, cincin jiwa pertamanya mulai bersinar. Lapisan sisik naga merah yang tebal langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini adalah jiwa bela dirinya, naga merah. Raungan naga yang memekakan telinga terdengar dari mulutnya. Tubuh Xingyan menjadi 2 kali lipat. Tubuhnya yang tebal ditutupi sisik naga, bahkan termasuk wajahnya. Terbukti, dia tidak terlalu jauh dari menjadi petapa jiwa 7 cincin, yang bisa mengungkapkan tubuh sejati jiwa bela dirinya. Di sisi lain, Wu Yifan juga bukan orang biasa. Menghadapi lawannya yang menyerang, dia melangkah keluar dan menempatkan jari telunjuk dan jari tengahnya bersamaan. Lalu, dia menunjuk ke depan dengan kedua jarinya. Seketika, suara gemuruh terdengar. Pedang hijau lebar muncul di udara. 1, demikian pula, 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam muncul. Namun, mereka tidak muncul di tubuh Wu Yifan, melainkan di pedangnya. Cincin jiwa pertamanya mulai bersinar. Cincin jiwa dari Master Jiwa normal akan bersinar terang ketika mereka melepaskan keterampilan jiwa mereka, lingkaran cahaya meluas keluar atau bertambah besar. Namun, cincin jiwa Wu Yifan berbeda. Cincin jiwa pertama bersinar pada pedang hijaunya dan mulai berkontraksi. Dan terserap seluruhnya ke dalam pedangnya. Lampu hijau pada pedang menyala, dan seberkas cahaya pedang ditembakkan dengan jeritan yang memekakan telinga saat menembus ke arah Xingyan dari Sekte Naga Langit. Tidak heran dia berasal dari Sekte Proud Sword. Jiwa bela dirinya adalah pedang ini. Menghadapi ki pedang yang tiba-tiba ini, wajah Xingyan berubah. Dalam hal kekuatan ledakan, dia tidak sekuat Wang Qr, gadis naga emas, dan tentu saja jauh lebih lambat. Jika Wang Qr adalah penyerangnya, Wu Yifan masih bisa menggunakan pedangnya Qi, tetapi saat pedang itu sampai padanya, Wang Qr mungkin sudah berada di depannya. Saat ini, Xingyan masih berjarak 20 meter. Menghadapi pedang Qi yang masuk, cincin jiwa ketiga Xingyan mulai bersinar. Dia membuat lingkaran dengan tangannya, dan cahaya merah tua yang kuat muncul di cakar naganya. Itu langsung menuju pedang Qi. Dia tidak hanya ingin mempelajari gaya bertarungnya, tetapi dia juga ingin mempelajari kekuatan gigihnya. Dalam beberapa hari terakhir, Sekte Naga Langit telah mempelajari gaya bertarung Wang Qr dengan sangat rajin. Alasannya sederhana. Jiwa bela diri dari semua murid Sekte Naga Langit adalah naga. Beberapa jiwa bela diri naga lemah, sementara yang lain kuat. Namun, mereka semua mewarisi keanggunan naga yang angkuh. Ketika Wang Qr bertarung, dia menunjukkan gaya angkuh dan elegan yang telah memikat semua orang dari Sekte Naga Langit. Oleh karena itu, para siswa dan guru sekte tersebut meneliti gaya bertarung Wang Qr dan mempelajari esensinya. Kemudian, mereka mengajarkannya kepada murid-murid mereka. Dihadapkan dengan lawan yang menyerang secara langsung, mereka tidak akan menghindari serangan lawan mereka. Manfaatnya tidak hanya terlihat kuat. Melalui analisis cermat dari Sekte Naga Langit, ini adalah cara terbaik bagi kedua belah pihak untuk melakukan kontak dalam waktu sesingkat mungkin. Di saat yang sama, mereka juga bisa menekan lawannya dari segi aura. Ini adalah cara terbaik untuk bertarung jika Anda adalah master jiwa yang lebih kuat. SSST. Suara yang memekakan telinga terdengar. Ki pedang hijau dihancurkan oleh pukulan Xingyan. Namun, dia merasakan rasa sakit menembus tinjunya, dan luka bisa terlihat di sisiknya. Tidak mudah untuk menolaknya. Tidak semua orang bisa melakukan ini dengan sederhana. Wu Yifan melangkah maju setelah dia melepaskan pedangnya Qi. Tangan kanannya yang kuat mencengkeram gagang pedang. Ujung jari kakinya menyentuh lantai, lalu dia melompat ke udara. Dia sekarang memegang pedangnya dengan kedua tangan saat dia menyerbu ke arah Xingyan. Ketika dia memasuki kondisi fusi tubuh pedang ini, seluruh tubuh Wu Yifan tampak dipenuhi dengan ketajaman yang tak terlukiskan. Aura yang kuat meluas darinya, pedang Qi di dalamnya terlihat jelas. Pedang setebal 3 inci terlihat di pedangnya. Udara di depannya pecah, dan di ujung pedang, kekosongan hitam muncul. Betapa kuatnya!